Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam bab al-'ariyah atau pinjam-pinjaman. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu salah satu bentuk kebaikan adalah kita menolong orang. Dan salah satu bentuk pertolongan kita kepada orang adalah kita meminjamkan sesuatu kepada orang tersebut. Dalilnya dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong bertolonglah kalian di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, hukum meminjam atau meminjamkan itu ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum, ada kalanya wajib, ya seperti meminjamkan sesuatu yang wajib. Ada orang mau sholat nggak punya pakaian yang baik, kita punya pakaian berlebihan, dia kepingin minjam pakaian kita wajib meminjamkan pakaian tadi. Bisa hukumnya haram. Ada orang umpama mau naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam mau bunuh orang, dia mau minjam pisau, kita tahu dia gunakan pisau ini untuk membunuh orang, maka kalau kita pinjamkan pisau tadi dan kita tahu apa yang dia niatkan untuk menggunakan pisau tadi, maka kita pun hukumnya haram. Dan lain sebagainya kita sudah sebutkan kemarin. Sekarang kita lanjutkan arkanul 'ariyah, rukun-rukun meminjam. Rukun meminjam. Rukun meminjam itu ada 4 ya. Rukun meminjam ada 4. Yang pertama, ada orang yang meminjamkannya. Ada orang yang meminjamkan, artinya yang punya barang. Syaratnya 1, yaitu orangnya berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Artinya dia yang memiliki barang itu dan dia gunakan dengan sekehendak dia. Maksudnya kalau orang itu tidak ada berhak untuk menggunakan barang itu, maka ini tidak sah. Seperti umpama anak kecil, dia tidak ada diberikan hak penuh untuk melakukan atau menggunakan barang itu sekehendaknya dia. Maka anak kecil ini untuk meminjamkan barang kepada orang lain itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya kecuali kalau seandainya yang barang-barang kecil ya, barang-barang kecil itu masih bisa ditoleransi. Anak kecil dengan anak kecil mainan, ketika dia mainan itu A yang punya mobil-mobilan, kemudian temannya si B temannya si A ini kepingin meminjam mainannya, ya itu wajar-wajar saja. Kemudian tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau ada orang yang punya barang ini, dia tidak boleh dipaksa untuk meminjamkan barangnya. Saya pinjam barangmu lah. Kalau enggak kamu awas, saya pukulkah, inilah itu dan sebagainya. Dia terpaksa meminjamkan tadi, padahal dia nggak mau meminjamkan barang itu kepada orang ini, tapi dipaksa, mau dipukul, mau diapa begitu.
maka dia terpaksa meminjamkan barang tadi. Orang yang meminjam ini hukumnya haram, karena tiada keridhaan daripada orang yang meminjamkan barang tadi. Bisa saja kan diancam ini, diancam itu dan sebagainya. Baik, yang kedua rukunnya, manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh orang yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama 1 bulan, tetapi ditempatinya hanya 15 hari, maka sisanya 15 hari lagi boleh diberikan kepada orang lain. Nah, ini sering terjadi itu ya. Kita minjam motor, kemudian kita injamkan lagi kepada orang lain. Jadi intinya barang dan manfaat dari barang tersebut adalah pemilik asal. Kalau seandainya dia meminjamkan barang tersebut kepada orang lain, maka orang lain itu yang boleh memakainya. Dan apabila orang yang punya barang ini bilang, saya pinjamkan barang ini kepadamu saja, tidak boleh orang lain memakainya, maka orang yang meminjam barang ini tidak boleh memberikan atau meminjamkan barang itu kepada orang lain. Kita injam sepeda motor, bisa mungkin terjadi ya, atau injam mobil. Pak, saya injam mobil boleh? Oh boleh. Mau mana? Saya mau ke sana sebentar saja. Oh ya, pakai saja. Cuman saya injamkan sama kamu aja ya, sama orang lain tidak boleh. Ketika dia seperti itu berkata, maka orang yang meminjam barang ini tidak boleh dia berikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita minjam mobil orang, ya, kemudian ketika ada orang mau pakai mobil, kita izinkan lagi kita pakai mobil itu. Nah, jadi perlu diperhatikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang meminjam. Jadi pihak kedua. Hendaklah seorang yang ahli berhak menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena dia tidak ahli, tidak berhak menerima kebaikan. Jadi kalau ada orang meminjam barang kepada kita, kita lihat dulu, ini orang ini bisa nggak jaga barang kita. Kalau seandainya dia tidak bisa menjaga barang kita, bahaya nih. Nanti jangan ketika kembali rusak, hancur dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bagaimana kalau seandainya ketika kita injamkan barang itu lalu rusak atau hilang. Kita akan bahas nanti.
Nah, jadi anak kecil yang meminjam barang kepada kita dan dia tidak ahli dalam barang tersebut, dalam menggunakan barang tersebut, maka kita tidak boleh meminjamkannya. Kita punya mobil, ini anak ini, Pak, saya mau pinjam mobil, Pak. Siapa yang nyupir? Saya. Mau? Bisa. Sekalinya Anda punya SIM, di jalan akhirnya ditangkap sama polisi. Repot nih. Teledor kita meminjamkan barang itu kepada anak kecil tadi. Atau orang gila minjam barang sama kita. Pak, pinjam mobil, Pak. Gila ini. Jangan sampai seperti itu. Sekalinya dituburkannya mobil tadi ke tempat lain. Nah, jadi mesti orangnya ahli, jadi seperti orangnya sudah dewasa, mengerti dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada barang yang dipinjam, barangnya ada. Kalau meminjam barang tapi tidak ada barangnya, apa yang mau dipakai? Syaratnya adalah barang yang benar-benar ada manfaatnya. Jadi kalau kita ingin minjam barang, barang yang ada manfaatnya. Karena meminjam ini kan yang kita pakai itu, yang kita gunakan itu adalah manfaat dari barang itu. Sedangkan barangnya tetap dikembalikan kepada sang pemilik. Nah, walaupun ibarat kata karena dipakai berkuranglah dia punya anggaplah kualitas atau apa begitu. Tapi zatnya, bendanya itu tidak berkurang. Ya, kita injam mobil umpama, kilometernya masih 2000. Lalu kita mau kemana injamnya? Sudah kemana? Ke Banjarmasin. Diizinkan, sekalinya kita mutar-mutar kembali umpama menjadi 3000 atau 3500. Mobilnya pas tahunya tetap, cuman kilometernya bertambah. Yang seperti itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena manfaatnya diambil. Dan yang kedua, syaratnya barang pinjaman itu adalah sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap tidak rusak, bendanya tidak rusak. Oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan. Ya, bukan dipinjamkan. Pak, saya mau injam nasi tumpengnya. Itu mah bukan pinjam namanya. Ya sekalian aja umpama dijual atau apa gitu. Ya. Nah, kecuali kalau umpama ada yang ini ya, semacam apa namanya ini? Apa itu? Coklatnya beku sebagai hiasan umpama. Boleh injam coklatnya, Pak? Kenapa? Mau dimakan enggak untuk dipajang aja? Itu lain lagi. Karena ada makanan yang sifatnya itu kayak untuk pajangan saja. Biasanya di hotel-hotel, ada hotel-hotel kelas bintang yang mahal, apalagi entar lagi nih musim apa ini, Valentine atau apa? Ya, Valentine. Nah, itu tanggal berapa itu? Udah tahu juga. Nah, biasanya ada itu bubuhan orang lebay-lebay itu. Biasanya coklat hiasannya. Ya anakku dia. Jadi kalau barang tidak bisa dipinjam, makanan. Kenapa? Karena nanti dia akan rusak. Semut. Semutnya banyak semut. Bismillah. Ala kulli hal ya. Jadi makanan itu tidak bisa diinjam. Kenapa? Karena kalau diinjam bisa rusak. Ya, alias rusak itu bisa basi dan sebagainya. Kemudian rukun yang keempat ada lafaz.
adalah apa saya injamkan. Saya injamkan, ya saya terima, atau saya pinjam Pak, ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada lafaz, itu namanya gosok. Gosok. Jadi umpama ada sendal orang di situ, sendal orang kita pakai, mau ke WC kita pakai. Ngambil di mana itu? Di masjid. Punya siapa? Enggak, saya injam. Injam di mana? Injam di masjid. Padahal sendal itu punyanya orang. Bagaimana injam di masjid? Emang masjid itu manusia atau benda? Nah, jadi tidak bisa. Nah, kecuali memang sendal itu diperuntukkan oleh panitia atau pengurus untuk keperluan jamaah. Ada, saya lihat di masjid itu ada namanya sendal apa ya? Sendal wudu atau apa tulisannya itu? Pernah lihat nggak? Ya, sendal wudu atau apa, atau sendal masjid atau tulisannya itu apa itu ya? Itu diperuntukkan untuk jamaah. Artinya kita memakai itu tidak perlu lagi minta izin, minta apa, karena sudah memang dipersilakan. Bismillah, pakai itu tidak apa-apa, aman sudah. Walaupun tidak ada transaksi kepada orang yang memiliki sendal tadi, karena itu sudah dikhususkan, diumumkan ya, maksudnya untuk jamaah. Nah, tapi lihat kalau untuk masjid, ya untuk masjid saja, jangan dibawa kemana-mana. Ya, jangan dibawa kemana-mana. Nah, kecuali kalau panitia mengizinkan untuk dibawa kemana-mana. Saya terus terang ya, dalam beberapa bulan ini sering banget sendal itu hilang. Di masjid, di majelis ta'lim itu sering banget hilang. Makanya saya bilang sama istri, usah beli mahal-mahal sendal itu. Dosa yang kulit, yang plastik atau yang karet itu aja. Nah, kalau hilang gak sakit hati, kata saya. Kalau hilang gak sakit hati. Sering itu hilang. Ya. Jadi ada suatu ketika di masjid mana saya lupa ya. Di Masjid Al-Amin kalau nggak salah, di Kebun Sayur. Masjid Al-Amin Kebun Sayur. Sendal saya hilang. Padahal sendalnya murah saja, sendal plastik aja, sendal apa yang karet itu, yang murahan itu. Cuman yang saya sedih itu bukan sendalnya. Yang saya sedih itu adalah karena sendal ini sudah saya bawa tawaf, saya bawa ke Madinah, kemana-mana. Ketika saya ziarah ke makam Nabi tak bawa begitu sendal itu, yang saya sedihkan di situ. Historis sendalnya itu loh yang dibawa lihat Ka'bah apa semuanya. Tapi ya terjadi, bedanya terjadi. Kata saya itu insya Allah umrah lagi. Jadi setelah hilang sendal itu, kata saya sendal saya hilang. Ya Kak Guru, yang mana? Murah aja sendalnya, tidak mahal. Panitia sibuk, mana nih gantikan Guru, sudah tidak sah. Sekalinya ada panitia mengeluarkan sendal dari kamar masjid kan, keluarkan, nih Guru pakai sendal ini aja, tulisannya sendal masjid atau sendal wudu tuh. Terus saya, ini kan untuk masjid, dan ada apa-apa, ini memang disediakan memang untuk masjid, tapi kalau ada kehilangan dikasihkan ini. Ya Kak, ya sudah. Memang betul seperti itu. Apa namanya yang diaturkan di sini. Iya, ya sudah, bismillah, tak pakai. Sampai sekarang tuh ada sendalnya di mana namanya, di pondok. Nggak saya pakai, kalau ceramah kemana nggak saya pakai, bikin malu aja ceramah pakai itu kan. Nanti pakai malah sendalnya ini, wah ini sendal wudu, ini sendal masjid di bawah. Ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Waktu itu saya sendal mahal ya, sendal apa namanya, sendal kulit. Sendal kulit, saya ketika saya masuk masjid saya sudah bilang, nih sendal saya ini hilang nih. Kayaknya hilang nanti habis Jumat ini pasti hilang kayaknya nih. Perasaan sudah ada merasa hilang nih. Selesai sholat Jumat, benar hilang memang sendalnya, karena sendal kulit, sendal kulit hilang. Setelah hilang, saya bilang sama saya, sendal saya hilang. Ya Kak Guru, ya sudah, tidak apa-apa sudah. Lalu saya bilang, ada CCTV nggak di sini? Nah, saya bukan masalah sendalnya, saya kepengen ngasih tahu sama pengurus, sebagai pengurus masjid, carilah keamanan, bikinlah keamanan supaya jamaah yang di sini tenang.
Tapi kalau ada sesuatu nih, ada CCTV sebagai pelajaran, kalau ada orang yang mencuri ketahuan tuh. Dan biasanya yang mencuri itu nggak lain, orangnya itu aja. Karena dia kejar orang Banjar, nyanyat dia itu. Sekali mencuri berhasil, dia akan mencuri lagi, nyanyat dia. Saya tungguin, ada guru CCTV-nya, tak tungguin. Guru rusak CCTV-nya. Hampir setengah jam lebih ada itu saya tungguin tuh. Nah kata saya bukan masalah sendalnya, saya kepingin memberikan pelajaran sama kalian sebagai pengurus masjid. Jadikan masjid itu orang beribadah itu tenang dan sebagainya. Kalau ada kecurian dan sebagainya, nah ini bisa ditindak. Jangan sekalian lepas tangan begitu. Ada sudah aja. Coba lihat di masjid di mana yang di Jogja itu namanya siapa? Jogorian apa namanya itu? Hah? Ah itu, subhanallah, kas masjidnya selalu nol. Kenapa? Karena digunakan itu semuanya untuk kemaslahatan di masjid dan seorang yang sekitar masjid dan orang-orang yang datang. Ketika seperti itu masjidnya gak pernah sunyi dengan jamaah. Banyak salat subuh seperti salat Jumat. Salat Jumatnya seperti hari raya. Yang datang ke sini motornya hilang, kita ganti motornya. Sendalnya hilang, kita ganti sendalnya. Kalau bini hilang, Bang, gimana? Itu dia ganti semuanya. Tempat tidur ada. Jadi kalau orang perjalanan musafir, siapkan tempat istirahat. Makanan ada, minuman ada. Masjidnya gak pernah kosong. Subhanallah. Nah, seperti itu ya. Rukun dalam meminjam. La ilaha illallah. Nah, jadi harus ada izin. Nah, terkadang kita ini ya, pakai dulu baru injam belakangan. Itu namanya gosok itu. Santri-santri bisa begitu. Temannya nggak ada, pakai dulu lah. Nanti setelah dipakai baru bilang, aku punya injam punyamu ya. Itu namanya gosok. Gosok itu ibarat kita merampas. Merampas, begal lah bahasa kitanya. Bahasa kasarnya begal. Sudah dipakai baru bilang. Jadi ketika dia pakai itu kena haram dulu. Kena haram. Jadi kalau ada orang ngomong pinjam sendal, pinjam baju, dia pakai baju itu tanpa izin temannya, walaupun temannya bisa nginjamin saja, dia pakai baju itu lalu dibawa salatnya sah tapi haram. Nanti sudah selesai baru bilang, saya injam ya. Nggak bisa. Sebelum dipakai bilang dulu. Bilang dulu. Nah, kecuali kalau sudah biasa, arti biasa itu ya seperti umpama satu kamar kos-kosan, sudah biasa lah. Saling injam-injam dan sebagainya, pakai pulpen ini itu, karena sudah biasa ya, enggak apa-apa. Sudah dimaklum di kamar itu. Biasa anak-anak kos-kosan, santri begitu ya biasa. Tapi kalau enggak biasa jangan. Nah, enggak boleh seperti itu. Bilang dulu baru pakai. Jangan pakai dulu baru bilang. Gosok namanya, merampas. Mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang meminjam, oleh orang yang meminjam, boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya. Itu yang kita bilang tadi. Saya injamkan barang ini, mobil ini sama kamu saja ya, tidak boleh ke lain. Sudah, kita aja yang boleh pakai. Saya injamkan motor ini, kamu pakai cuman sekitar daerah Balikpapan, tidak boleh keluar dari Balikpapan. Jadi keluar dari Balikpapan mau ke Ambarawa, ke pesantren saya, nggak boleh pakai motor itu. Izin dulu. Pak, saya mau ke Ambarawa, Pak, memang luar Balikpapan boleh? Boleh katanya, sudah. Tapi kalau nggak diizinkan nggak boleh. Dia boleh memakai barang tersebut sekedar menurut izin yang diberikan kepada dia. Tergantung jaraknya, tergantung lamanya, tergantung berapa pemakainya, tergantung harinya atau lamanya. Kalau diinjamkan cuma 1 minggu saja. Lewat 1 minggu jangan. Kalau dia mau minjam lagi bilang.
Atau sebelum waktunya, Pak ini 1 hari lagi sudah mau selesai Pak, boleh nggak saya injam lagi tambah 3 hari Pak? Tidak apa-apa katanya. Nah terkadang kita itu orang Indonesia ini gak enak kan, nggak ada enak katanya, gak enak. Ujung-ujungnya tiba kelahi. Bagusnya itu ibarat kata pepatah, lebih baik berkelahi di depan daripada berkelahi di belakang. Orang kita ini gampang aja, gampang. Anda apa itu pakai aja sekalinya. Kelebihan waktu itu katanya kemarin kuizinkan, tapi ketika meminjam kada tahu dibasah. Atau kada tahu dibasah itu yang meminjamnya ranggas inilah itu dan sebagainya. Nah itu repotnya. Lebih baik kelahi di depan daripada berkelahi di belakang. Itu anu aja ya, apa namanya, peribahasa saja. Terang-terangan di depan, jangan terang-terangan di belakang. Di depannya gampang aja, di belakang hanya berkelahi nanti. Ribut maksudnya. Jangan sampai seperti itu. Jelas-jelas apa maksud dari semua ini, tujuannya kemana, manfaatnya apa, dan seterusnya diperhatikan. Jadi kalau diizinkan untuk memakai barang itu, orang yang meminjam tadi memakai barang tersebut untuk mengambil manfaatnya sekedar izin yang diberikan kepadanya, sesuai dengan itu. Lebih gak boleh, kalau kurang gak apa-apa. Minjamnya 3 hari, tapi dia cuma ternyata 3 hari diizinkan, ternyata 2 hari aja dia kembalikan, boleh? Boleh. Izinnya 3 hari, tapi ketika dia pakai 4 hari, yang 1 hari itu sudah melanggar peraturan. Kalau yang punya tidak ridha, jadi haram hukumnya. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi, diperbolehkan dia untuk menanam padi, dan yang sama umurnya dengan padi atau yang kurang. Ya, boleh saja umpama dia diizinkan padi, tapi dia mau nanam yang lain, ya sudah. Tapi umurnya kurang. Tidak boleh digunakan untuk tanaman yang lebih lama daripada padi, kecuali kalau seandainya tidak ditentukan. Pakai aja Pak tanah saya Pak, silakan. Maka dia boleh menggunakan tanah itu untuk menanam dengan apapun juga. Nah, itu ada di pesantren, ada orang pinjam tanah sama saya. Pak Yai pinjam tanahnya mau nanam-nanam. Sudah kata saya, pakai aja. Saya belum manfaatin. Saya senang lagi kalau ditanam itu. Ada orang nanam nanas ini itu, kata saya pakai aja. Saya tanya sama gurunya, sama ustaz, ada aja ke orang yang nanam nanas ngasih nanas ke pondok? Ada aja katanya. Oh ya sudah. Kalau Pak nggak tahu-tahu minjam aja tapi nggak pernah ngasih nanas. Ada katanya ngasih nanas. Nah saya bilang sama orang itu, silakan aja Pak dipakai tanah ini, digunakan. Saya senang. Bahkan saya tawarkan kalau bisa sampai tanam lombok di situ. Nanti kalau panen jual pondok lomboknya ke pesantren. Saya beli lombok itu, tapi jangan mahal-mahal lah harga pesantren kata saya. Pakai aja. Nah, kalau mau nanam silakan, nanam ini gunakan itu. Tak boleh kan. Cuman kata saya bilang jangan ditanam pohon yang besar. Artinya pohon yang besar itu jangan ibarat kata nanti sudah tumbuh itu seperti pohon mangga dan sebagainya, saya mau gunakan, saya mau traktor tanah itu, nanti sampai marah-marah. Jangan. Kata saya kira-kira berapa bulan. Dan saya sudah bilang, Pak ini sampai boleh pakai tanah ini, cuman kalau sewaktu-waktu saya ambil tadi saya mau traktor, ada tanamannya, sampai jangan marah ya saya traktor. Oh enggak apa-apa Pak ya. Makanya ada yang nanam nanas itu, tanam nanas banyak, luas begitu nanasnya. Saya bilang saya mau traktor Pak, boleh? Ya tidak apa-apa Pak, ya silakan. Sudah panen tuh, sudah berapa kali panen katanya, jadi nggak apa-apa. Traktor, nanas itu, rapi dia tanam nanas itu. Sayangnya saya bilang di traktor nanas itu diratakan. Nah sesuai dengan izin yang diberikan kepada orang tadi. Perjanjiannya apa? Nah, ada dulu yang repot waktu saya beli tanah itu, tanah pesantren waktu saya beli. Kemudian saya mau traktor dan keliling.
Lalu ada orang datang, namanya orang kampung yang belum ngerti hukum. Pak, ini tanaman saya, Pak. Nah, terus maksudnya apa? Bapak kan mau traktor ini. Ya, kata saya, ini kan tanah saya. Ya, tapi tanaman saya gimana, Pak? Saya baru tanam ini kan, masa saya di traktor tanah saya? Aduh, ribut, kata, daripada ribut kata saya ini. Ya, sampai nggak izin nanamnya. Tiba-tiba saya mau traktor, tanamannya ada lalu sampean marah. Sudah, daripada ribut-ribut, gini aja Pak, sudah saya beli itu sudah. Berapa? Minta sekian, sudah kasihkan, sudah pergi. Sudah saya. Daripada ribut. Nah, kalau ribut kekerasan, akhirnya nanti kita nggak enak nanti sama orang kampung. Padahal secara hukum kita yang menang. Secara hukum kita yang menang. Cuma ya begitulah, namanya orang nggak ngerti hukum, lebih baik kita yang mengalah daripada berkancang-kancangan urat, nanti bermasalah seumur hidup, nanti nggak akur sama tetangga. Kasih duitnya sudah. Jangan lagi tanah saya ditanamin ya. Ala kuliah seperti itu. Nah, itu kadang orang begitu, makai dulu, baru bilang. Sama juga itu yang di tanah-tanah pemerintah itu lah. Dia diizinkan bangun warung, bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nanti bayar setorannya sama preman di situ. Ketika pemerintah mau ngambil, ngamuk. Ketika pemerintah mau ngambil, ngamuk. Di demo ini, bla 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 bla, susahnya ini. Ujung-ujungnya apa? Entah benar atau tidaknya, ada yang nakal, entah atau sengaja atau tidak sengaja. Satu-satunya jalan untuk mengambilnya apa ya caranya? Bakar. Dibakar selesai sudah. Lari semua loh tentang. Setelah dibakar, tanah pemerintah tidak boleh diambil, selesai sudah. Nah, itu terkadang kita ya itu. Makanya saya ada bilang, orang bilang sebaiknya dia katanya kalau kita mau beli tanah itu sistem orang Cina. Artinya ketika dia sudah beli, dia langsung patok. Dia sertifikat langsung begitu, tidak ada urusan dia. Jadi langsung dipatoknya, dia keluar, dia memang ada duitnya sih ya. Langsung dipatoknya, langsung di sertifikatnya, atas namanya, dibalik nama, semuanya lengkap. Kenapa? Karena orang kita itu kalau dikasih pinjam lambat laun bunga. Apa bunga itu bahasa Banjar itu? Bunga ya. Bertingkah, nanti akhirnya ujung-ujung kayak milik sendiri. Ketika mau diambil ribut. Nah itu. Ala kulli hal ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana ketika dikembalikan barangnya hilang atau rusak. Siapa yang tanggung jawab itu? Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.